Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara al-wujuda bi tal'ati khairil bariyah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majjid ala tabibi qulubina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang saya muliakan guru kita semuanya Al Habib Idrus beserta saudara-saudaranya, beserta para guru di Ma'had Anwarul Raudhah yang tidak bisa saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat ar-fakir kepada mereka semua. Semoga beliau-beliau semuanya diberikan sehat, panjang umur, diberikan keberkahan umurnya sehingga bisa mengawal kita untuk senantiasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, inni la'arifu hajaran bin Makkah. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat mengatakan kepada Sayyidina Ali, tidaklah aku berjalan di kota Makkah, tidaklah bebatuan salam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui batu yang mana yang salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza hajar wa kaifa bil bashar. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu batu. Bagaimana dengan jenengan semuanya? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa antum di sini masyaallah tabarakallah, antum di Anwarul Raudhah, ini benar-benar cahaya dari raudhah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Setiap Senin kita berkumpul di sini, masya Allah antum rutin bersama Al Habib Idrus, tidak lain tidak bukan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana solawat ini salah satu amalan yang menyenangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam riwayat pernah suatu saat di pagi-pagi hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tampak bisyr yang tidak seperti biasanya, tampak bahagia yang tidak seperti biasanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian sahabat-sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tampak di wajahmu tersenyum tidak seperti biasanya. Kok gak koyok biasane luwe sumringah Kanjeng Nabi. Ada apa ya Rasulullah?" "Iya, tadi malam telah datang kepadaku malaikat Jibril mengkabarkan terhadap diriku bahwa siapa saja yang bersolawat kepada umatku yang bersolawat kepadaku, satu kali saja Allah mengangkat kepada mereka yang bersolawat 10 derajat dan diampuni 10 dosa dan diberikan 10 pahala." Allahumma shalli ala Muhammad. Oleh karena itu tadi mulai kita pertama mengucapkan Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi, itu termasuk solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya satu kali saja diampuni 10 dosa kita, satu kali aja diberikan 10 pahala, satu kali saja diampuni dosa-dosanya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Hakada nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian ulama mengatakan keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak sekali. Akan tetapi yang terfokus, yang dipuji oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan rupanya, bukan tangannya, bukan atau hal-hal yang lainnya, atau bukan yang nampak pada dirinya. Akan tetapi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah akhlaknya. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa meniru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau wajah setiap orang
wajahnya berbeda-beda. Gak bisa face-nya bisa niru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara sempurna. Mungkin tangannya, mungkin kulitnya, gak bisa. Akan tetapi kita diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perilakunya. Allahumma shalli ala Muhammad. Contohnya satu akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sunnatul ithar, sunnah mendahulukan orang lain. Allahumma shalli ala Muhammad. Pernah suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu membawa bajunya, ingin direparasi bajunya ke pasar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat memang menjahit bajunya sendiri. Akan tetapi beberapa hal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke pasar untuk mereparasi bajunya. Dalam riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa 2 dirham. Di kesak beliau, di saku beliau, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa 2 dirham. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan hendak memasuki pasar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapati satu budak kecil perempuan menangis. Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu welas asih yang sangat-sangat besar. Rasulullah kalau melihat orang menangis bukan terus dibiarkan, akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada budak kecil perempuan tersebut, wahai budak kecil perempuan, kenapa kamu menangis? Iya ya Rasulullah, aku menangis karena aku takut dimarahi oleh majikanku. Aku takut dimarahi oleh majikanku karena aku telah menghilangkan uang majikanku 2 dirham. Kalau begitu ini di sakuku ada 2 dirham, ini ambil 2 dirham supaya kamu bisa pulang ke majikanmu, supaya kamu tidak menangis, kamu pulang ini dengan 2 dirham. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian budak kecil tersebut tersenyum bahagia, senang dengan pemberian 2 dirham dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan lagi. Rasulullah mendapati orang bajunya compang-camping, kedinginan, apalagi di negara Arab. Kalau sudah kadung dingin tidak seperti negara yang lain. Kalau sudah kadung dingin, dingin banget. Itu Rasulullah yang aslinya hendak mereparasi bajunya, tidak jadi. Bajunya dihadiahkan oleh orang tersebut. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian Rasulullah sudah tidak jadi mereparasi bajunya karena bajunya sudah diberikan orang lain. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak kembali ke rumahnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapati budak kecil itu masih ada. Dilihat, loh, Duk, kok belum kembali dengan? Hei budak kecil, kamu kok belum kembali? Iya, bagaimana saya bisa kembali? Bagaimana saya bisa kembali sedangkan saya mulai pagi sampai sore saya tetap takut dimarahi oleh juragan saya karena saya pergi ke pasarnya terlalu lama. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat, ya sudah wahai budak kecil, sekarang rumah juragan kamu, majikan kamu di mana? Saya antarkan kamu ke rumah majikan kamu supaya kamu tidak dimarahi oleh majikan kamu. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba perhatikan, sekarang kalau ada sekelas presiden mau mengawal anak kecil demi mensyafaati supaya tidak dimarahi oleh juragannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah dengan tawaduknya mau ngantarkan anak kecil. Aslinya mengatakan kepada mungkin sahabat-sahabat, ku antarno bisa. Iku cah cilik antarno bisa. Akan tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung yang mengantarkan anak budak kecil tersebut pulang ke rumah majikannya supaya tidak dimarahi oleh majikannya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk ke rumah majikannya, ketika berjalan anak kecil tersebut, perempuan kecil di depan, Rasulullah di belakangnya sampai perjalanan cukup lama, sampailah masuk ke kampung rumahnya. Anak budak kecil tersebut ketika sampai di depan pintu rumah majikannya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan akhlaknya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetuk pintu rumah majikannya. Assalamualaikum. Sahibul bed dari jauh mengintip, siapa ini yang mau ke rumah kita? Kok kelihatannya Rasulullah? Dari jauh ketika mendekat, oh iya, yang mau ke rumah kita ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan termasuk adab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika mengetuk pintu, ketika salam 3 kali. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salam yang kedua, Assalamualaikum. Sahibul baitnya tetap diam. Kemudian sampai salam yang ketiga, Assalamualaikum. Kemudian sahibul baitnya menjawab,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, dibuka dengan penuh bahagia. Masya Allah, betapa mulianya desa kami. Didatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mengapa kamu kok baru saya salam 3 kali kok baru dibukakan? Ya Rasulullah, saya kepingin dapat salamnya dari jenengan. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi sahabatnya pinter, Kanjeng Nabi juga mengerti tentang hal tersebut. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rasulullah, ada apa engkau sampai rela untuk datang ke sini sampai ke kampung kami? Betapa nikmatnya kampung kami kedatangan jenengan ya Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Ini tadi saya lihat budak kamu ini tadi menangis. Katanya dia kamu suruh ke pasar, dia mau beli hajat dan lain sebagainya. Dia tidak bisa karena uangnya hilang dan lain sebagainya. Dijelaskan, saya ingin mensyafaati budak kecil tersebut supaya dia tidak dimarahi oleh engkau. Allahumma shalli ala ya Rasulullah, engkau Nabi, kamu kesini demi karena budak kecil ini? Iya, saya datang ke rumah kamu ini karena budak kecil ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rasulullah, mulai sekarang betapa bahagianya rumah saya kedatangan tamu istimewa yaitu engkau ya Rasulullah. Sudah mulai sekarang ya Rasulullah, saya bebaskan budak ini karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba perhatikan keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru keluar 1 kali hajat aja untuk urusan baju. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama sudah memberikan uangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mendahulukan orang lain memberikan bajunya. Rasulullah yang ketiga barokah. Rasulullah cuman mau keluar 1 kali aja, Rasulullah sudah bisa menjadikan seseorang lain dibebaskan karena kedatangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Hakada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam hadis, al-khalq kulluhum iyadallah wa ahabbum ilallah anfa'uhum li iyali. Seluruh makhluk hidup ini di bawah naungan Allah. Semua makhluk hidup, semut, tikus, kucing, semua manusia ini semuanya butuh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahabbuhum ilallah anfa'uhum li'iyali. Adapun orang yang paling disenangi Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang paling bermanfaat pada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Hakada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka enggak kaget seperti Syekh Abu Bakar bin Salim. Mereka wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka kenapa jadi wali-walinya Allah? Mereka sangat penuh manfaat untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang beberapa hari yang lalu qaulnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Disebutkan Syekh Abu Bakar bin Salim ini manfaatnya bukan untuk manusia aja. Bahkan kewan-kewan di kampungnya itu diberikan makan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Bahkan kamar mandi diisi airnya. Sumur, zaman dulu gak ada pompa seperti zaman sekarang. Syekh Abu Bakar bin Salim menimba air-air dari sumur, mengisi tempat-tempat air demi untuk memudahkan umatnya Rasulullah SAW untuk wudu, untuk mandi. Tidak lain tidak bukan Syekh Abu Bakar bin Salim meniru kakeknya Rasulullah SAW. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita di sini sudah dicas dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dengan itu kita usahakan kita pulang benar-benar mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah bagaimana kita bisa bermanfaat untuk umatnya Rasulullah SAW. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.